diberikan kepada saya untuk berpidato pada saat ini. Sebelum saya menyampaikan pidato saya, maka terlebih dahulu saya menyapa kita semua dalam bahasa daerahnya sekitar Yahoo. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Guru Pengasuh Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya Ibu Krisdega, dan terlebih-lebih kepada semua penonton video ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat-Nya kepada kita sehingga kita diberi kesehatan pada saat ini. Pada kesempatan ini saya akan mengambil topik yaitu meraih cita-cita. Kita sebagai makhluk yang dianugerahi akal pikiran dan hawa nafsu, pastilah kita memiliki keinginan, cita-cita, impian, harapan, bahkan mimpi. Mimpi dalam hal ini bukanlah suatu kejadian atau pengalaman alamiah, bahwa sadar yang melibatkan panca indera, pikiran atau perasaan di saat kita tidur, melainkan memiliki arti yang meluas dan sebagai cita-cita atau tujuan yang hendak dicapai sejak kecil. Mungkin ada di antara kita yang pernah bermimpi ingin menjadi seorang polisi, tentara, pilot, artis, astronom, bahkan presiden sekalipun. Lantas kita berpikir, bagaimana caranya meraih mimpi-mimpi tersebut? Apakah saya mampu mewujudkan mimpi-mimpi itu? Apakah itu semua hanyalah sebatas mimpi saja? Sejak kita menurunkan pertanyaan tadi pada diri kita masing-masing, mampukah saya jika kita sungguh-sungguh ingin mewujudkannya? Mimpi, maka jawablah dengan tegas, ya, saya bisa. Yes, I can do it. Karena perlu diperhatikan bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kesungguhan dalam hati. Niat dan kesungguhan adalah modal utama dalam meraih mimpi. Di zaman informasi sekarang ini, banyak orang yang primitif dalam mengejar mimpinya karena menurut mereka segala sesuatu dapat diukur dan dideskripsikan dengan kecanggihan teknologi, informasi dan teori peluang matematis. Jadilah hal yang kurang mungkin lebih baik ditinggalkan. Memang tidak ada salahnya memanfaatkan teknologi informasi, tetapi tidak lantas membuat kita untuk tidak berani bermimpi. Membuat dunia yang sebenarnya besar menjadi kecil dan sempit dalam pemikiran kita dikarenakan oleh teori peluang hasil dari pemikiran manusia yang tak seberapa luar biasa dengan kuasa Sang Pencipta. Maka dari itu janganlah takut untuk bermimpi, karena berawal dari mimpilah hal-hal besar dapat terjadi. Kita pasti mengenal B.J. Habibie, seorang profesor penemu teori kereta sayap pesawat, seorang menteri Presiden Republik Indonesia ketiga, dan tentu saja seorang pemimpin tentunya. Beliau pernah memimpikan membuat pesawat pertama karya bangsa Indonesia tanpa bantuan orang asing, yang pada saat itu mimpinya diragukan dianggap omong kosong oleh pemerintah Indonesia sendiri. Namun beliau tetap sungguh-sungguh dan terus berusaha membuktikan bahwa dia mampu mewujudkan mimpinya. Di negara asing, beliau mampu berprestasi mewujudkan mimpinya satu demi satu dan menjadi orang Asia yang cukup disegani di Jerman karena kejeniusannya. Setelah beliau terkenal di Jerman, barulah beliau dipanggil ke Indonesia untuk mewujudkan mimpinya membangun pesawat Indonesia pertama. Akhirnya, mimpi B.J. Habibie terwujud. Dari kisah nyata tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jangan menyerah dan pesimis akan mimpi kita.
Tetap semangat, tetap berusaha, dan sungguh-sungguh mewujudkannya. Jangan bosan menggaungkan mimpi-mimpi kita, karena hal itu akan jadi penyemangat buat diri kita masing-masing. Ada beberapa nasihat untuk mewujudkan mimpi selain berkenal niat dan kesungguhan. Teruslah bermimpi dan teruslah memimpikan Anda secara nyata. Jangan Anda tulis dalam ingatan saja, karena pasti Anda akan lupa. Marilah kita meraih mimpi kita. Sekian pidato yang saya sampaikan. Bila ada kata yang kesalahan, mohon dimaklumi. Sebelum saya mengakhiri pidato saya, maka saya akan menyapa kita kembali ke dalam bahasa daerahnya kita. Yahoo!